Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melanjutkan pembacaan Al-Hikam Al-Athaiyah, hikmah milik Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan mengikuti alur syarahnya yang disyarahkan oleh Syekhul Islam Abdullah Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad yakunul hijabu 'alal muridi khairan lahu. Faqad yakunu, maka terkadang ada al-hijabu, apa hijab, penghalang dari terkabulnya doa, alal murid, di atas seorang murid, khairan, ialah menjadi kebaikan, lahu, bagi si murid. Bagi murid ini maksudnya orang yang hatinya dengan ritual ibadahnya dia ingin wusul, nyambung, tidak ingin putus dengan Allah. Ketika terhijab antara dirinya dengan Allah, minta sesuatu tidak langsung diberi oleh Allah, itu kadang khairul lahu, kebaikan bagi dirinya. Dia jatahita agar si murid tadi bisa bersungguh-sungguh fil amali, di dalam menjalankan beberapa amal kebaikan, wayaduma, dan agar si murid dan agar menjadi langgeng khaufuhu, apa khaufnya, takutnya si murid tadi, mim maulahu, dari Tuhannya si murid. Jadi kadang selalu ada penghalang ketika minta suatu kepada Allah, tidak langsung diberi oleh Allah. Kadang kondisi seperti itu khairul lahu, kebaikan bagi si murid. Kenapa? Liya jatahida fil amal, agar dia semakin serius dalam berproses. Wa yaduma khaufuhu mim maulah, dan khaufnya, takutnya dirinya pada Allah menjadi abadi di dalam hatinya, tidak congkak, tidak sombong. Lakinna syaitanah, hanya saja syaitan itu, rubama ata, ialah terkadang datang syaitan, lahu, menghampiri si murid, waqala, dan syaitan itu berkata lahu, kepada si murid. Apa perkataannya syaitan? Lau kunta min ahlil iradati, lau kuntah, bila betul-betul ada dirimu, min ahlil iradati, ialah bagian dari orang yang betul-betul mempunyai keinginan untuk bisa dekat dengan Allah, la ajabaka, maka pasti akan mengabulkankah terhadap dirimu, maulakah, siapa Tuhanmu. Kalau memang kamu betul-betul min ahlil iradah, betul-betul orang yang mempunyai keinginan yang kuat pada Allah, kata syaitan, la ajabaka maulak, Tuhanmu pasti mengabulkan apa menjadi permohonanmu. Wa zal awsafa basyariyatika, dan Tuhanmu itu akan menghilangkan awsafa basyariyatika, terhadap beberapa sifat kemanusiaannya, terhadap beberapa sifat kemanusiaan dirimu. Wa hasala, dan akan tercapai laka, bagimu, maksudukah, apa yang dimaksud, yang dituju olehmu, akan tercapai kalau kamu memang min ahlil iradah, kata syaitan. Jadi syaitan ingin manas-manasi, berarti bukan dong kalau enggak terkabul. Wajahulah, dan dia tidak tahu, wajahulah, dan tidak tahu, bodoh dia itu, anna adama ijabatihi, terhadap bahwasanya sesungguhnya tidak mengabulkannya Allah terhadap permintaannya si murid itu, kadang qad yakunu, ialah terkadang ada, apa adamu ijabatihi khairon, ialah menjadi kebaikan lahu, bagi si murid. Dia enggak sadar bahwa tertundanya, terkabulnya doa permohonan itu kadang itu menjadi kebaikan bagi si murid, enggak sadar. Wa qad takunu, dan terkadang ada basyariyatuhu, apa sifat kemanusiaannya si murid, walidatan, ialah menjadi keras kepala, egois. Akhirnya fala tangqatu, tidak menjadi terputus itu basyariyah, illa ba'da muddatin tawilatin, kecuali setelah
melewati masa yang panjang, berwatak ego, sakar PDW, karena terpengaruh oleh itu adu domba dari syaitan itu, dipanas-panasi, dihasut, di apa, wama dan diprovokasi oleh syaitan. Wama dan bermula sesuatu ata yang melakukan murid bihi terhadap ma minal mujahadati, yakni dari beberapa mujahadah wa riyadhati dan beberapa riyadhah, la yufidu ialah tidak akan memberikan faidah ma dzalika terhadap hal itu, fitil kal muddati di dalam masa itu. Akhirnya ketika si murid tadi terlalu ikut pada apa, pada ucapannya syaitan tadi, semua mujahadah riyadhah, semua upaya yang ia lakukan, amaliyah dan semacamnya, segala proses, segala kreativitas itu habis, gak akan ada faidahnya. Waqad syabbaha ba'dul arifin, dan sebagian dari beberapa orang arif billah menyerupakan at-tabi'ata terhadap tabiat badannya manusia oleh ba'dus sholihin, diserupakan dengan bi'ardi dzati syaukin, diserupakan dengan bumi yang berduri. Faqad yakunu syauku, maka terkadang duri itu ghalidhon ialah keras, kathiron dan menjadi banyak kuantitasnya, hitungannya, menjadi berbahaya. La yanqatu, dan tidak akan terputus itu bahayanya syaukun duri itu, illa kecuali ba'da muddatin setelah melewati waktu, wa mu'anatin tamatin dan setelah melewati penderitaan yang sempurna untuk bisa menghilangkan bahaya duri itu. Waqad yakunu, dan terkadang ada syaukun duri itu qalilan itu sedikit, dhaifan dan lemah. Kadang duri itu sedikit sebetulnya dan lemah, tidak begitu membahayakan, bahkan adna syai'in, termasuk kategori sesuatu yang paling ringan, rendah untuk diatasi, paling mudah untuk diatasi. Yuziluhu, sehingga si murid dapat mudah menghilangkan, melenyapkan syaukun duri itu. Wa kadzalika, dan ialah sama dengan tabi'ah ini, sama dengan ardin dzati syaukin tadi, apa, awsafun nufusi, bermula beberapa sifatnya nafsu ini. Qad takunu khabithatan, terkadang nafsu ini khabithatan menjadi buruk, katsiratan dan banyak keburukannya. Fatahtaju, maka nafsu ini butuh terhadap ila muddatin tawilatin, butuh pada masa yang panjang untuk berproses, untuk berbenah. Wa syiddati mu'anatin, dan nafsu itu membutuhkan terhadap kerasnya menghadapi penderitaan, fi qat'iha, di dalam menghilangkan resiko ataupun negatifnya nafsu tadi. Fa idza hasalal maqsudu, maka bila yang dituju, yang diinginkan sudah tercapai, walau fi akhiri nafasin, meskipun ialah terjadi di akhir nafasnya, min umrihi, dari umurnya si murid, kana huwal ghayatul quswa, maka itu adalah maksud tujuan yang puncak, yang sudah masuk pada batas puncak akhir. Jadi ketika kita berhasil mengendalikan nafsu dari berbahaya, lalu diriyadhahi, dilatih sehingga tidak berbahaya, maka keberhasilan yang kita capai itu adalah merupakan keberhasilan al-ghayatul quswa, yang sangat puncak sekali. Wa kana, dan akan ada ma, bermula sesuatu, ta'iba, yang menjadi lelah si murid, yang menjadi capek letih si murid, fihi, di dalam menghadapi ma, hakiron ialah menjadi hina, binisbati, dengan dinisbahkan, lidzalika, terhadap itu, terhadap al-ghayatul quswa. Jadi ketika sudah tercapai, sudah pengendalian terhadap nafsu ini, maka apa yang membuat kita, yang menjadikan lelah letih terhadap murid, terhadap orang yang punya keinginan besar, apa yang membuat ia letih akan menjadi enteng, ringan.
bukan masalah besar lagi. Wa qad takunu dan terkadang ada dan terkadang ada apa ausafun nufus ghairu dzalika, ialah tidak seperti itu. Kadang sifatnya nafsu itu tidak seperti itu. Artinya tidak banyak bahayanya, sehingga fala tahtaju, maka tidak butuh apa nufus ila tuli muddatin, terhadap panjangnya waktu, sehingga untuk mendidik ataupun membina nafsu itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Wa kasrati mu'anatin, dan tidak butuh pada banyaknya penderitaan yang harus dihadapi. Itu bila kondisi nafsunya tidak sangat berbahaya seperti yang tadi itu. Semoga menjadi apa yang kita mutalaah menjadi asbab bertambahnya ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, bertambahnya hikmah yang luhur dalam diri kita semua, menjadi asbab bertambahnya hidayah taufik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.